Kamp Nazi. Bayangan di balik kawat gerbang yang terlupakan. Lukas Nowak, seorang jurnalis investigasi asal Warsawa, telah lama terobsesi dengan sejarah gelap Perang Dunia II. Saat menyelidiki arsip lama, ia menemukan sebuah dokumen rahasia yang merujuk pada Kamp Stutthof II, sebuah kamp konsentrasi Nazi yang tidak tercatat dalam banyak catatan resmi. Dokumen itu menyebutkan bahwa di tahun 1943, kamp ini digunakan bukan hanya sebagai tempat eksekusi, tetapi juga untuk eksperimen rahasia yang dipimpin oleh seorang ilmuwan Nazi bernama Dr. Heinrich Falkenhorst. Eksperimen ini disebut sebagai Proyek Geistertor, yang dalam bahasa Jerman berarti gerbang hantu. Tidak banyak informasi tersedia, tetapi dikatakan bahwa setelah perang, kamp ini ditinggalkan begitu saja, dan semua orang yang bekerja di sana menghilang tanpa jejak. Rasa ingin tahunya membawa Lukas ke hutan terpencil di Polandia Utara, tempat di mana kamp itu konon berada. Dengan perlengkapan lengkap, kamera, peta lama, dan senter, ia memasuki area kamp yang telah lama tertutup oleh alam. Saat ia berjalan di antara puing-puing barak yang runtuh, ia merasakan suasana yang aneh. Udara di sekitar terasa lebih dingin dari seharusnya, dan suara hutan yang biasanya dipenuhi gemerisik daun kini terasa begitu sunyi. Seolah-olah tempat ini telah dilupakan oleh dunia. Di tengah pencariannya, Lukas menemukan sebuah bunker bawah tanah yang nyaris tersembunyi oleh semak belukar. Pintu besinya berkarat dan hampir tidak bisa dibuka. Tetapi dengan usaha keras, ia berhasil masuk. Di dalam bunker, suasana berubah drastis. Tidak seperti bagian kamp lainnya yang sudah hancur dimakan waktu, ruangan ini masih terlihat utuh. Meja-meja besi berkarat, kursi-kursi yang tertata rapi, dan dinding-dinding yang dipenuhi coretan misterius dalam bahasa Jerman. Di salah satu meja, ia menemukan sesuatu yang menarik. Sebuah buku catatan lusuh dengan sampul kulit yang telah mengering. Saat membukanya, ia membaca halaman pertama. "Jika kau menemukan ini, tolong katakan pada dunia apa yang terjadi di sini. Kami bukan manusia lagi. Kami sudah menjadi sesuatu yang lain." Tertanda Jacob Weiss, 1944. Tiba-tiba suara berbisik terdengar di telinganya. Suara lirih dalam bahasa Jerman. "Siehst du mich? Apakah kau melihatku?" Lukas menoleh, tapi tidak ada siapapun. Namun, dari sudut matanya, ia melihat bayangan seseorang berdiri di lorong gelap. Dan saat ia mengangkat kamera untuk merekam, layar kameranya menunjukkan sesuatu yang tidak bisa ia lihat dengan mata telanjang. Sosok seorang pria dengan seragam tahanan bergaris berdiri di belakangnya, menatap lurus ke arahnya. Lukas tersentak dan segera menoleh ke belakang, tetapi sosok itu sudah menghilang. Napaknya memburu. Ia mencoba berpikir rasional. Mungkin hanya refleksi cahaya, mungkin ia terlalu lelah. Tapi perasaan aneh di hatinya tidak bisa diabaikan. Ia memutuskan untuk membaca lebih lanjut buku catatan yang ditemukan. Jacob Weiss, penulis buku ini, tampaknya adalah salah satu tahanan yang menjadi subjek eksperimen di kamp ini. "Kami tidak mati seperti yang lain. Kami tidak ditembak, tidak digas. Kami dipaksa melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh manusia. Kami dipaksa mendengarkan suara-suara yang bukan berasal dari dunia ini. Kami diberitahu bahwa ini adalah bagian dari eksperimen untuk menemukan batas antara realitas dan sesuatu yang lebih besar." Mereka menyebutnya gerbang hantu. Mereka tidak ingin membunuh tubuh kami. Mereka ingin menghancurkan jiwa kami. Lukas merasa bulu kuduknya berdiri. Ia menyorotkan senter ke sekitar bunker dan menemukan sebuah ruang eksperimen di ujung lorong. Pintu ruangannya sedikit terbuka, seperti ada yang baru saja keluar dari sana. Dengan hati-hati, Lukas masuk ke dalam ruangan. Di dalamnya, ia menemukan kursi besi besar dengan sabuk pengikat yang sudah berkarat. Di depan kursi itu ada sebuah layar proyektor tua, dan di dinding ada kamera yang tampaknya dulu digunakan untuk merekam. Saat Lukas mendekati layar proyektor, tiba-tiba layar itu menyala dengan sendirinya. Gambar yang muncul adalah rekaman hitam putih. Ia melihat seorang pria kurus, tampak seperti seorang tahanan, duduk di kursi besi. Matanya ditutup kain, dan di sekelilingnya ada beberapa pria berseragam Nazi, termasuk seseorang yang tampaknya adalah Dr. Heinrich Falkenhorst.
Dokter itu berbicara dalam bahasa Jerman. Sekarang kita mulai tahap akhir eksperimen. Buka penutup matanya. Saat kain penutup mata itu dilepas, pria di kursi mulai bergetar. Tubuhnya kejang-kejang, mulutnya bergerak seperti ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Matanya melebar, seolah-olah ia melihat sesuatu yang mengerikan. Dan dalam sekejap, ia menghilang dari rekaman. Lukas terperanjat. Ia mencoba mundur, tetapi tiba-tiba ruangan itu terasa bergetar. Dari luar, terdengar langkah kaki berjalan mendekat. Seseorang atau sesuatu sedang menuju ke arahnya. Lukas berlari keluar dari ruang eksperimen, tapi lorong bunker terasa lebih panjang dari sebelumnya. Suhu di dalam semakin dingin dan udara terasa berat. Tiba-tiba suara berat bergema di lorong. "Warum bist du hier? Kenapa kau ada di sini?" Lukas menoleh dan melihat siluet seseorang berdiri di ujung lorong. Wajahnya busuk, tetapi seragamnya masih jelas. Dr. Heinrich Falkenhorst. Lukas mencoba lari, tetapi setiap kali ia mencapai persimpangan, ia kembali ke titik awal. Ia terjebak dalam lingkaran waktu. Di sekelilingnya, suara rintihan mulai terdengar. Lukas melihat bayangan para tahanan kamp yang berjalan tanpa arah. Wajah mereka kosong, seperti seseorang yang telah kehilangan jiwanya. Ia menyadari sesuatu. Eksperimen Falkenhorst tidak pernah berhenti. Mereka masih berlangsung, tetapi di dunia yang berbeda. Dunia di mana roh dan waktu tidak memiliki batas. Lukas menjerit, dan tiba-tiba semuanya menjadi hitam. Beberapa bulan kemudian, sekelompok arkeolog yang tertarik dengan sejarah kamp menemukannya berdiri di tengah bunker. Tubuhnya kaku, matanya kosong. Di sampingnya, kamera yang masih menyala menampilkan rekaman terakhir. Seorang pria duduk di kursi eksperimen dengan wajah yang mirip Lukas. Layar menjadi hitam dan hanya ada satu suara terakhir yang terdengar. "Sekarang kau bagian dari eksperimen ini."